Udara malam di kawasan Ubud, Bali, terasa dingin dan lembab. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, menyelimuti jalanan sempit yang dipenuhi pepohonan rimbun dan nyanyian kodok di kejauhan. Andi dan Rani baru saja sampai di hotel tempat mereka akan menghabiskan masa bulan madu. Hotel itu tampak seperti bangunan peninggalan Belanda, tinggi, besar dan berwarna putih kusam. Cat di dinding mengelupas di beberapa sudut dan jendela-jendela kayu tua berderit tertiup angin malam. Meskipun suasananya cukup menyeramkan, Rani justru terpesona. Ia memang menyukai tempat-tempat klasik dan antik. Romantis banget, Mas. Kayak di film-film zaman dulu, katanya sambil memeluk lengan Andi. Namun sejak pertama mereka melangkahkan kaki ke lobi hotel, Andi sudah merasa tidak nyaman. Udara di dalam terasa berat, seperti terlalu banyak debu dan kelembapan bercampur menjadi satu. Aroma wangi bunga Kamboja bercampur bau lembab menyengat hidungnya. Langit-langit tinggi dihiasi lampu gantung tua yang berayun pelan, meski tidak ada angin. Seorang pria paruh baya berdiri di balik meja resepsionis dengan wajah datar. Matanya menatap Andi dan Rani tanpa senyum, seolah enggan menyambut tamu. Ia menyerahkan kunci kamar tanpa banyak bicara. Kamar 208, lantai 2. Lewat lorong belakang, ucapnya lirih. Saat menerima kunci, tangan Andi terasa dingin, seolah logam kunci itu disimpan di dalam es sebelumnya. Lorong menuju kamar mereka panjang dan remang-remang. Dindingnya dipenuhi lukisan tua bergaya Bali klasik yang tampak hidup dalam gelap. Beberapa lukisan menunjukkan sosok wanita dengan ekspresi wajah sedih, beberapa lainnya memperlihatkan ritual-ritual kuno yang asing bagi mereka. Setiap langkah kaki mereka di lantai kayu menimbulkan suara berderak nyaring, memantul ke seluruh penjuru lorong. Rani masih saja memuji keunikan hotel itu, tapi Andi merasa langkahnya semakin berat. Hatinya terusik, seperti ada yang mengawasi dari balik lukisan. Kamar 208 terletak di ujung lorong, dekat jendela besar yang menghadap ke arah kebun belakang hotel. Saat Andi memasukkan kunci dan membuka pintu, ia mencium aroma anyir yang samar, seperti besi karat atau darah yang kering. Rani langsung masuk dan membuka tirai besar yang menutupi jendela kamar. "Mas, lihat deh. Kebunnya kayak hutan kecil," serunya gembira. Namun Andi tidak menjawab. Ia menatap sekeliling kamar yang tampak biasa saja tapi terlalu sunyi. Tidak ada suara apapun, padahal seharusnya terdengar nyanyian serangga atau gemericik hujan dari luar. Ia melangkah ke balkon, memandangi kebun di bawah. Di antara pepohonan bambu yang gelap, ia sempat melihat bayangan hitam berkelebat cepat. Saat menoleh lagi, bayangan itu hilang begitu saja. Malam semakin larut dan hujan yang semula rintik berubah menjadi deras. Mereka memutuskan untuk tidak keluar dan memesan makanan ke kamar. Setelah makan, Rani mengajak Andi menonton film lewat laptop. Mereka mencoba menikmati malam pertama mereka dengan bahagia, namun suasana kamar terasa makin dingin meski AC dimatikan. Saat sedang tertawa menonton, tiba-tiba layar laptop mati sendiri, lalu menyala lagi dengan warna putih menyilaukan. Gambar tidak muncul, hanya suara bisikan tak jelas, seolah dari siaran radio rusak. Rani langsung menutup laptop dengan panik. "Mas, barusan ada suara orang bisik-bisik ya?" tanyanya. Andi mengangguk perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tak lama kemudian, televisi kamar yang sejak awal tidak dinyalakan mendadak hidup sendiri. Layarnya penuh semut, suara berisik mengganggu memecah keheningan kamar. Remote tak berfungsi, bahkan tombol power di TV pun tidak bisa mematikan alat itu. Andi akhirnya mencabut kabelnya langsung dari stop kontak. Setelah itu, suasana makin mencekam. Hujan masih mengguyur atap, namun suara tetesan air dari kamar mandi terdengar semakin keras, seperti keran yang dibuka pelan-pelan. Padahal Andi ingat benar ia sudah mematikannya sebelum makan malam. Tengah malam menjelang. Rani terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat. Ia gemetar dan langsung memeluk Andi. "Mas, ada yang nangis di kamar mandi," bisiknya lirih. Awalnya Andi mengira Rani hanya bermimpi buruk, tapi saat ia ikut mendengarkan, benar saja, terdengar suara perempuan menangis pelan dari dalam kamar mandi. Suara itu seperti suara wanita muda, lirih dan pilu, terisak-isak seperti seseorang yang habis kehilangan. Andi memberanikan diri mendekat. Ia membuka pintu perlahan.
lampu kamar mandi padam. Aroma aneh menyambut hidungnya, bau wangi bunga bercampur busuk. Keran air menyala sendiri, airnya berwarna agak keruh. Andi menutup kembali pintu kamar mandi dan menguncinya. Ia mencoba menenangkan Rani, tapi istrinya itu kini menangis sambil memeluk bantal. Ia berulang kali berkata, dia marah mas. Andi bertanya siapa yang ia maksud, tapi Rani hanya menggeleng sambil menutup wajah. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Andi duduk sambil memeluk Rani di ujung ranjang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya berkecamuk, antara ingin pergi dari hotel itu atau bertahan sampai pagi. Tapi di luar hujan begitu deras dan gelap. Tidak ada taksi, tidak ada ojek dan hotel itu tampaknya benar-benar jauh dari pemukiman. Pagi harinya, suasana kamar kembali normal. Rani tertidur di pangkuan Andi, meski wajahnya masih tampak lelah. Andi berjalan ke balkon untuk menghirup udara segar. Namun saat membuka tirai, ia mendapati bekas telapak tangan seperti bercak lumpur di kaca jendela, padahal mereka tidak pernah menyentuh bagian luar. Di balkon pun ada bunga Kamboja segar tergeletak begitu saja, padahal semalam hujan deras. Siapa yang meletakkan bunga itu di sana? Dan mengapa hanya satu, seperti sesajen? Saat Rani bangun, ia menangis tanpa sebab. Ia mengatakan bahwa tadi malam ia bermimpi sedang tidur bertiga, ia, Andi dan seorang pria tua yang terbaring di antara mereka. Pria itu berambut putih panjang, mengenakan sarung dan kulitnya pucat seperti mayat. Dalam mimpi itu, pria itu memeluk Rani dari belakang sambil berbisik dengan suara berat, "Jangan ganggu aku. Ini kamarku. Pergilah sebelum malam ketiga." Rani merasa seolah suara itu bukan hanya dalam mimpi. Saat terbangun, baju tidurnya basah oleh keringat dan bau menyengat seperti dupa. Andi mulai merasa bahwa semua ini bukan hanya halusinasi atau gangguan teknis biasa. Ada sesuatu yang salah dengan kamar itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu ke resepsionis, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Namun yang paling mengganggunya bukan hanya suara atau bayangan, tapi tatapan Rani. Tatapan kosong yang ia lihat beberapa kali sejak bangun tidur, seolah jiwanya tidak sepenuhnya ada di situ lagi. Hari itu, suasana hotel tetap sunyi seperti sebelumnya. Hanya terdengar suara dedaunan yang tertiup angin dan sesekali burung berkicau dari kejauhan. Andi turun ke lobi, berharap bisa bicara dengan resepsionis yang semalam memberikan mereka kunci. Namun yang berjaga sekarang adalah wanita muda berwajah ramah. Saat Andi menyebut, kamar 208, wajahnya langsung berubah. Senyum itu menghilang dalam sekejap. Ia menarik napas dan bertanya pelan, "Maaf Pak, boleh saya tahu, apakah Bapak mengalami gangguan di kamar itu?" Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia menceritakan suara tangisan, TV menyala sendiri, hingga mimpi Rani tentang pria tua. Wanita itu tampak gelisah, lalu memanggil rekannya yang lebih tua, seorang pria Bali berusia sekitar 50-an. Pria itu mengajak Andi bicara di sudut lobi. Suaranya rendah, seolah takut didengar oleh tembok-tembok hotel itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa kamar 208 dulunya sempat ditutup selama lebih dari 7 tahun. Seorang turis Jepang ditemukan tewas tergantung di balkon kamar tersebut. Wajahnya hancur, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kamar itu dianggap bermasalah, dan hanya dibuka kembali karena musim liburan yang membuat hotel kehabisan kamar. Kembali ke kamar, Andi menceritakan semuanya pada Rani. Namun bukannya tenang, Rani malah menatap suaminya dengan ekspresi kosong. "Aku tahu," katanya pelan. "Aku sudah tahu sejak malam pertama." Andi terkejut, menatap Rani yang mulai menangis pelan. Ia menceritakan bahwa sejak malam pertama, ia sudah mendengar suara langkah kaki di balkon, suara pintu lemari yang terbuka sendiri dan bau busuk dari arah cermin. Tapi ia memilih diam karena tak ingin merusak suasana bulan madu mereka. Rani lalu menunjukkan lehernya yang memar seperti bekas jari tangan. "Ini bukan mimpi, Mas. Dia datang waktu aku tidur. Dia berdiri di dekat tempat tidur, lalu duduk di atas tubuhku. Aku tidak bisa bergerak, aku cuma bisa menangis. Dia bilang, aku harus tinggal bersamanya." Andi langsung memeluk Rani erat-erat. Tapi yang lebih mengerikan, Rani berkata sambil terisak, "Mas, aku rasa, malam ini dia akan datang lagi.
Dia bilang, malam ketiga, semuanya akan berakhir. Andi merasa seperti disambar petir. Ia tidak peduli lagi soal liburan, atau hotel berbintang, atau bulan madu. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana cara menyelamatkan istrinya dari sesuatu yang tak kasat mata tapi begitu nyata. Ia kembali ke resepsionis dan meminta pindah kamar. Namun jawabannya tetap sama, hotel penuh. Semua kamar dipesan penuh hingga seminggu ke depan. Mereka terjebak. Malam ketiga pun tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam berembus kencang, menerpa jendela kamar dengan suara berdebam pelan. Rani tampak tidak seperti dirinya. Ia diam, duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong. Andi mengajaknya bicara, tapi istrinya tidak merespons. Ia hanya menatap cermin besar di sudut kamar sambil berbisik, dia sudah di sini. Tiba-tiba, cermin itu bergetar sendiri. Andi bangkit dan menarik Rani menjauh dari sana. Tapi belum sempat ia mengucapkan apapun, tubuh Rani mendadak kejang. Matanya mendelik dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, suara berat, serak dan penuh kebencian. Kamar ini milikku. Kalian tak diundang. Pergi. Jeritan itu menggema, membuat lampu kamar berkedip-kedip. Barang-barang berjatuhan sendiri dari meja dan lemari. Suasana seperti dilanda gempa. Andi panik, ia menggenggam tangan Rani dan mulai membaca doa keras-keras. Tapi suara tawa pria tua itu menggema di seluruh kamar, seolah berasal dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Cermin besar itu akhirnya pecah sendiri. Retakan menyebar cepat seperti jaring laba-laba dan dari balik bayangan cermin yang hancur, muncul sosok samar pria tua, berdiri, menatap mereka dengan wajah penuh kemarahan. Matanya kosong, bibirnya tersenyum getir. Ia menunjuk Rani dengan jari panjang dan kurus, seolah ingin mengambilnya saat itu juga. Dalam kepanikan, Andi menarik Rani ke arah pintu, tapi gagang pintu tidak bisa dibuka. Seperti terkunci dari luar. Ia menendang-nendang pintu sambil berteriak minta tolong. Namun tak ada suara, tak ada bantuan. Hanya suara Rani yang kini menangis keras, tubuhnya menggigil. Mas, dia mau aku tinggal, dia bilang aku miliknya sekarang. Andi tak kuasa menahan air mata. Ia merasa seperti kehilangan kendali, terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan. Tiba-tiba, ponsel Andi bergetar. Layar menyala sendiri, menampilkan satu foto dirinya dan Rani saat di kamar pertama kali. Tapi di belakang mereka, tampak bayangan samar pria tua yang tidak pernah ada sebelumnya. Foto itu diambil otomatis, padahal mereka tidak pernah memotret momen itu. Andi gemetar, lalu ponsel mati total. Ia menoleh ke arah Rani yang kini tubuhnya membiru seperti kedinginan ekstrim. Andi lalu membuka tasnya, mengeluarkan botol kecil berisi air wudhu yang diberikan ibunya sebelum berangkat honeymoon. Tanpa pikir panjang, ia percikan air itu ke seluruh kamar dan ke tubuh Rani. Seketika, terdengar suara melengking panjang seperti jeritan seseorang yang dibakar. Lampu padam total. Hanya suara angin kencang dan lolongan jauh di luar jendela yang terdengar. Lalu semuanya hening. Sunyi seperti kuburan. Beberapa menit kemudian, lampu menyala kembali. Rani pingsan di pelukan Andi. Cermin di sudut kamar kini benar-benar pecah, berserakan di lantai. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Tidak ada tawa. Pintu akhirnya bisa dibuka. Andi memanggil resepsionis dengan napas terengah. Petugas hotel terkejut melihat wajah mereka yang pucat dan lelah dan kondisi kamar yang hancur. Mereka langsung membantu membawa Rani ke lobi. Malam itu juga, mereka check out meski belum genap 3 hari. Saat mereka keluar dari lobi, seorang satpam tua menghampiri mereka dengan tatapan iba. Ia berkata pelan, kamar itu memang sudah lama menunggu korban baru. Tapi kalian beruntung, dia belum cukup kuat untuk membawa siapapun malam ini. Andi tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Rani erat-erat, berjanji dalam hati tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi, bahkan jika dibayar sekalipun. Di dalam mobil sewaan yang membawa mereka menjauh dari hotel, Rani perlahan sadar. Ia menangis pelan, lalu berbisik, "Terima kasih udah nggak ninggalin aku, Mas." Dan saat matahari pagi mulai menyinari jalanan Ubud yang basah, mereka sadar, mereka telah selamat dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia.
Tapi kenangan itu, ketakutan itu, akan selamanya tinggal dalam benak mereka. Setelah kejadian itu, Andi dan Rani memilih pindah ke hotel kecil di pinggiran kota, dekat area sawah yang tenang. Tempatnya sederhana, jauh dari kemewahan, tapi justru terasa lebih hangat dan manusiawi. Meski suasana baru itu jauh lebih aman, mereka tetap tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali malam tiba, Rani sering terbangun sambil menjerit. Kadang ia merasa seseorang masih mengawasinya dari jendela. Di malam lain, ia merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya saat Andi sedang ke kamar mandi. Andi juga mulai mengalami hal-hal aneh. Ia bermimpi berjalan di lorong hotel lama itu, tapi lorongnya tidak pernah berakhir. Dalam mimpi itu, ia memanggil nama Rani berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara detak jam tua dan langkah kakinya sendiri menggema dalam kesunyian. Di ujung lorong, selalu ada pintu yang sama, 208. Dan ketika ia berani membuka pintu itu, hanya ada cermin besar dengan bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu tersenyum padanya, padahal wajahnya sendiri tidak. Pagi-pagi sekali, Andi mendapati Rani duduk sendirian di balkon, memandangi langit dengan mata kosong. Ia mulai merasa istrinya berubah. Tidak seceria dulu. Tidak segesit dulu. Seolah sesuatu dalam dirinya tertinggal di kamar 208. Ia mulai sering murung, diam tanpa sebab dan kalau diajak bicara hanya menjawab singkat. Andi membawa Rani ke dokter, bahkan ke psikolog. Tapi hasilnya nihil. Dokter bilang ini trauma, butuh waktu. Tapi Andi tahu, ini lebih dari sekadar trauma. Ini luka batin yang dibawa dari dunia lain. Setelah kembali ke kota asal, Andi menghubungi seorang ustaz yang dikenal sebagai peruqyah. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, dan memperlihatkan foto terakhir yang tersimpan otomatis di ponselnya. Anehnya, setelah kejadian malam itu, foto tersebut tetap ada, tak bisa dihapus. Berkali-kali dicoba, file itu selalu muncul kembali. Bahkan setelah diformat ulang, file itu tetap tersimpan dalam galeri, seolah bersemayam di dalam sistem ponsel itu sendiri. Ustaz itu mengerutkan kening saat melihat foto tersebut. Ini bukan bayangan biasa, ini penunggu, katanya dengan nada berat. Dia sudah menandai kalian. Rani pun menjalani ruqyah beberapa kali. Di tiap sesi, ia selalu menangis keras dan kadang berteriak dalam bahasa yang tak dimengerti. Ustaz menyebutnya sebagai bahasa jin. Dalam salah satu sesi, Rani mendadak tertawa nyaring, suara yang bukan suaranya sendiri. Ia menunjuk Andi lalu berkata, dia hampir kubawa, tapi kau ganggu. Lalu tubuhnya kejang dan setelah itu pingsan. Ustaz berkata, entitas itu tidak benar-benar meninggalkan mereka. Ia masih mengincar, menunggu celah untuk kembali. Ustaz menyarankan mereka untuk memperbanyak ibadah, membersihkan rumah dengan doa dan membuang semua benda dari hotel itu, termasuk pakaian, sandal, bahkan tas kecil yang mereka bawa saat menginap. Andi mengikuti semua petunjuk. Mereka membakar semua barang-barang tersebut di halaman rumah, termasuk botol parfum hotel dan souvenir yang sempat dibawa pulang. Saat api mulai membesar, Andi melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, asap yang membumbung sesaat membentuk wajah samar pria tua itu. Tapi hanya sesaat, lalu menghilang bersama tiupan angin. Ustaz hanya mengangguk, lalu berkata, itu tandanya dia tahu kamu melawannya. Meski perlahan membaik, Rani masih belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Kadang ia melamun, menulis sesuatu di kertas tanpa sadar. Saat Andi memeriksa, tulisan itu bukan bahasa Indonesia. Hurufnya melingkar-lingkar, seperti aksara kuno. Ia menyimpan kertas-kertas itu lalu membawanya kembali ke Ustaz. Setelah diperiksa, Ustaz berkata bahwa itu semacam mantra pemanggilan. Mungkin berasal dari pengaruh jin yang masih tersisa. Ia memperingatkan Andi untuk tetap waspada, karena sekali pintu itu dibuka, sulit untuk menutupnya kembali. Rani mulai kembali sholat, mulai membaca Al-Quran meski awalnya ia selalu gemetar saat menyentuh mushaf. Setiap selesai mengaji, ia selalu menangis. Aku merasa seperti dia ada di belakangku, mendengarkan, bisiknya. Tapi Ustaz terus meyakinkan mereka bahwa yang paling ditakuti makhluk seperti itu adalah keteguhan iman. Semakin kalian takut, semakin ia kuat. Tapi semakin kalian teguh,
semakin ia melemah. Anehnya, setelah membakar semua barang dari hotel dan menjalani beberapa kali ruqyah, mimpi buruk Andi berhenti. Ia tak lagi melihat lorong hotel atau pintu 208. Ia bisa tidur tenang, walau masih menyimpan trauma mendalam. Tapi untuk Rani, semuanya tidak secepat itu. Luka batinnya seperti membekas lebih dalam, karena dia yang disentuh langsung oleh entitas itu. Ia selalu berkata, rasanya seperti aku masih dicintai oleh seseorang yang tidak hidup, dan dia belum rela melepaskan aku. Beberapa bulan berlalu. Rani mulai tersenyum kembali. Ia sudah bisa memasak, bercanda, bahkan mulai membahas rencana masa depan mereka. Tapi ada satu hal yang tak pernah mereka lakukan lagi, menginap di hotel, dimanapun itu. Mereka selalu pulang ke rumah, atau memilih tinggal di rumah keluarga jika bepergian. Andi tahu, rasa takut itu masih membekas. Bahkan jika mereka menonton film horor atau mendengar bunyi keran menetes di malam hari, Rani langsung memeluk Andi erat-erat dan berkata, "Kamu yakin kita amankan?" Andi pun jadi lebih waspada. Ia belajar banyak soal dunia spiritual. Ia menyadari bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan dan tidak semua dari mereka senang dengan kehadiran kita. Terkadang, hanya karena kita tidur di tempat yang salah, atau duduk di sudut yang sudah ditempati, kita bisa membawa pulang sesuatu yang tak kasat mata. Ia juga sadar, bahwa iman dan doa bukan hanya pelengkap, tapi tameng utama. Di balik trauma dan ketakutan, Andi dan Rani jadi lebih dekat, lebih kuat. Mereka tahu, cinta yang mereka bawa saat honeymoon itu diuji dengan cara yang tidak biasa. Tidak semua pasangan bisa bertahan menghadapi hal seperti ini. Tapi mereka berhasil. Dan itu menjadi pelajaran besar bagi mereka, tentang kesetiaan, keberanian dan keyakinan yang tak boleh goyah bahkan saat dunia tak kasat mata mencoba merobek segalanya. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu menikmati teh hangat, Rani berkata lirih, "Mas, aku rasa, kamar itu memang dihuni, tapi bukan oleh setan biasa. Dia merasa ditinggalkan. Dia kesepian." Andi menatap istrinya, mencoba memahami. "Maksudmu?" tanya Andi. Rani tersenyum tipis. "Dalam mimpiku yang terakhir, dia cuma duduk di sudut ruangan, memeluk lutut dan berkata, 'Tak ada yang datang lagi, semua lupa aku ada.'" Rani menutup matanya sejenak. "Aku rasa, dia bukan cuma marah. Dia juga sedih." Andi menggenggam tangan Rani erat. Ia sadar, meski semua sudah berakhir, cerita ini akan terus hidup dalam kenangan mereka. Bukan sebagai kisah horor biasa, tapi sebagai pengingat bahwa setiap tempat punya sejarah. Setiap dinding menyimpan cerita. Dan kadang, yang tertinggal bukan hanya debu, tapi juga emosi dan jiwa yang belum tuntas. Malam itu, mereka berdoa bersama. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rani tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa tangisan. Dan Andi tahu, meski bayang-bayang masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang, mereka kini lebih siap menghadapi dunia, baik yang terlihat, maupun yang tidak. Waktu terus berlalu dan meskipun Rani mulai pulih, Andi tidak pernah benar-benar bisa melepaskan bayangan kejadian itu. Ia terus teringat pada sosok pria tua yang muncul di cermin, senyum mengerikan yang terukir di wajahnya dan suara-suara yang masih terngiang di telinga. Namun, Andi sadar bahwa hidup mereka harus terus berjalan. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama, membicarakan rumah baru, anak dan impian lainnya. Tapi meski sekuat apapun mereka mencoba melanjutkan hidup, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Andi. Apakah mereka benar-benar aman? Suatu malam, saat Andi pulang dari kerja, ia melihat Rani berdiri di balkon seperti dulu, menatap ke arah yang sama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Rani tampak serius, bahkan sedikit tegang. Ketika Andi mendekat dan bertanya, "Sayang, kamu kenapa?" Rani hanya menjawab dengan suara pelan, "Aku merasakannya lagi, Mas. Dia ada di luar." Andi menoleh keluar balkon, namun hanya ada gelap malam dan suara angin sepau-sepau. Tidak ada yang aneh. Tapi ada sesuatu di mata Rani yang membuat Andi tidak bisa mengabaikannya. Andi mencoba menenangkan Rani, namun dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh.
Meskipun mereka telah berusaha keras untuk memutus hubungan dengan dunia lain itu, rasa takut dan bayang-bayang hotel di Bali tetap menyelubungi hidup mereka. Rani terlihat cemas, seperti ada sesuatu yang belum tuntas. Tidak ada lagi teror langsung dari sosok pria tua, tetapi perasaan seperti dia masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, terus menghantui mereka. Hari-hari berlalu dan Rani mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama seperti dulu. Ia sering terbangun di malam hari, merasa tercekik, atau mendengar suara langkah kaki di luar kamar mereka. Andi, meskipun khawatir, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa sudah melakukan segalanya, dari ruqyah hingga doa, tapi rasanya tidak ada yang berhasil menghilangkan ketakutan yang terus merayap di dalam diri mereka. Satu malam, ketika Rani tidur, Andi duduk di meja, merenung. Ia membuka ponselnya, kembali melihat foto itu, foto yang diambil otomatis di kamar 208. Itu adalah foto terakhir yang mereka ambil di hotel itu dan entah mengapa, foto itu tidak pernah bisa dihapus. Meskipun sudah mencoba beberapa kali, foto itu selalu muncul lagi. Foto itu memuat gambar mereka dengan pria tua di belakang, wajahnya samar, seolah tidak bisa dilihat sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam foto itu sekarang. Pria tua itu tersenyum, lebih lebar dan matanya kini terbuka sepenuhnya. Malam itu, Andi merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang hotel tersebut. Ia menemukan sebuah artikel lama yang ditulis tentang sejarah hotel tersebut. Ternyata, hotel itu dibangun di atas tanah yang dulunya adalah sebuah tempat pemakaman kuno. Banyak orang yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang tidak tenang masih berkeliaran di sekitar situ. Salah satu dari mereka adalah pria tua yang konon meninggal di kamar 208. Dia adalah seorang pemilik hotel sebelumnya, yang tragisnya meninggal karena bunuh diri setelah kehilangan keluarganya dalam kebakaran besar yang melanda desa sekitar. Ternyata, hotel itu dibangun di tanah yang sudah dipenuhi dengan rasa sakit, penyesalan dan kehilangan. Saat Andi mencerna informasi itu, ia merasa ada keterkaitan yang lebih besar antara sosok pria tua itu dengan apa yang dialami mereka. Semua kejadian yang mereka alami, semua perasaan cemas yang muncul, bukan kebetulan. Semua ini ada hubungannya dengan hotel itu, dengan masa lalu yang tak bisa pergi begitu saja. Andi tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya penuh dengan semua yang telah terjadi. Rani masih tertidur di sampingnya, namun ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suara-suara aneh terdengar dari kamar sebelah, seperti derak pintu, suara langkah kaki, bahkan terkadang suara bisikan yang terdengar sangat dekat. Andi teringat akan nasihat ustaz yang dulu pernah ia dengar, bahwa entitas semacam itu bisa mengintai mereka untuk waktu yang lama jika ada sesuatu yang belum selesai. Andi merasa, meskipun mereka telah pergi dari hotel itu, entitas itu tetap tertarik pada Rani. Ia belum melepaskan Rani. Dengan tekad yang lebih kuat, Andi memutuskan untuk kembali ke Bali, ke hotel itu. Kali ini, bukan untuk liburan, tetapi untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Ia merasa harus menghadapi masa lalu itu langsung. Ia mengajak Rani, meski ia tahu istrinya takut. Tetapi Rani setuju, karena ia merasa tidak akan bisa bebas sepenuhnya selagi hal ini tidak diselesaikan. Saat mereka kembali ke hotel itu, suasana sudah sangat berbeda. Hotel itu tampak lebih tua, lebih usang dan terkubur dalam kesunyian yang lebih dalam. Mereka memasuki lobi dan resepsionis yang dulu mereka kenal tidak ada lagi. Hanya ada seorang wanita tua yang menyambut mereka dengan senyum aneh. Kamar 208 masih ada, ujarnya dengan suara pelan. Tanpa ragu, Andi meminta untuk menginap di kamar itu dan wanita itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lebih lanjut. Malam itu, mereka berada di kamar 208 lagi, tapi kali ini Andi merasa berbeda. Tidak ada perasaan takut. Tidak ada suara yang mengganggu. Mereka berdoa bersama, berpegangan tangan dan berjanji untuk menutup bab itu sekali dan untuk selamanya. Ketika mereka tidur, Andi merasakan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang ringan, seperti sebuah hadirat, yang mengelilingi mereka, namun tidak lagi menakutkan. Itu seperti sebuah kedamaian yang mengalir. Setelah sekian lama, perasaan itu hilang. Di pagi hari, mereka meninggalkan hotel itu untuk selamanya dan kali ini mereka merasa bebas. Bebas dari rasa takut,
bebas dari bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak lagi merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, karena mereka tahu, untuk pertama kalinya, mereka telah menuntaskan semua yang terpendam. Kepergian mereka dari hotel itu adalah akhir dari perjalanan panjang dan Andi serta Rani pulang dengan hati yang lebih ringan, siap untuk memulai hidup baru bersama, jauh dari dunia yang tidak mereka pahami.